Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ketemu lagi sama Ibu di video pembelajaran 26. Kali ini kita akan membahas tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian balok. Balok itu apa sih? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Mana aja 3 pasangnya? Nah, pasangannya adalah kanan dengan kiri, ya, sisi depan dengan sisi belakang, sisi atas dengan sisi alas atau sisi bawah. Sekarang benda sehari-hari yang akrab sama kalian yang berbentuk balok. Di sini ada kotak korek api, ada kue lapis, ada batu bata, ada kotak kado, ada kardus produk, ya, ada juga akuarium. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang unsur-unsur balok. Kurang lebih unsur-unsur balok itu sama dengan yang kemarin terdapat pada kubus, ya, unsur-unsurnya. Yang pertama adalah sisi, jumlahnya 6, berupa 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Yang sebelumnya sudah Ibu sebutkan pasangannya, ya. Sisi samping kanan dengan sisi samping kiri, sisi depan dengan sisi belakang, sisi atas dengan sisi alas. Nah, lalu rusuk jumlahnya 12. Mana saja? Nah, pada sisi alas ini ada 4 rusuk, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang atas juga ada 4 rusuk, yakni EF, FG, GH, dan EH. Lalu sisi rusuk tegaknya juga ada 4, yakni ada AE, DH, BF, dan CG. Lalu titik sudutnya juga sama, ada 8. Mana saja? Yakni yang setiap pojoknya A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Sama, jumlahnya 12, sama seperti kubus. Akan tetapi, jika pada kubus panjang diagonal sisi semuanya sama, atau 12-12-nya sama, itu tidak berlaku pada balok, ya. Kalau pada balok, terdapat masing-masing 4 buah diagonal sisi yang panjangnya sama. Yang mana saja? Yakni sesuai dengan sisi yang kongruen. Nah, ini seperti ini. Sisi depan kan kongruen dengan sisi belakang, ya kan? Maka panjang diagonal sisi yang terdapat pada sisi depan dan sisi belakang sama nih. EB, AF, DG, dan CH itu panjangnya sama. Begitu juga berlaku pada sisi yang lain. Sisi kanan dan sisi kiri itu panjang diagonal sisinya sama. Sisi alas dan sisi atas panjang diagonal sisinya juga sama. Ini dapat dari mana nih rumusnya? Pakai Pitagoras, ya. Masih ingat kan rumus Pitagorasnya? Lanjut, diagonal ruangnya ada 4, ya, yakni AG, BH, CE, dan DF. Ini yang masing-masing membelah, ya, atau memotong di dalam ruang baloknya. Ini rumus panjang diagonal ruangnya. Ya, selanjutnya adalah bidang diagonal, ya. Bidang diagonal pada balok itu jumlahnya ada 6. Di sini sudah Ibu sebutkan yang mana saja, tapi yang Ibu contohkan di gambar hanya 1. Nanti kalian bisa menebak 5 sisanya, ya, posisinya di mana saja. Nah, ini adalah rumus luas bidang diagonalnya. Ini dapat dari mana? Lagi-lagi dari Pitagoras, ya. Ini adalah sisi diagonal sisi, ya. Diagonal sisi dari salah satu bidangnya yang membentuk bidang diagonal. Nah, sekarang kita akan bicara tentang panjang kerangka, luas permukaan, dan volume balok. Nah, bila kalian membongkar balok ini menjadi jaring-jaring, maka satu bidang ini atau satu sisi ini dapat kalian hitung satu persatu luasnya, ya, menjadi 2 bidang yang panjang kali tinggi yang warna abu-abu, lalu 2 bidang yang panjang kali lebar yang warna kuning, dan 2 bidang yang lebar kali tinggi yang samping, ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jika diketahui balok ABCDEFG adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka rumus panjang kerangkanya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Lalu untuk luas permukaannya adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sementara volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama.
Diketahui sebuah balok seperti gambar di samping dengan P 10 cm, L 5 cm, dan T-nya 6 cm. Hitunglah panjang BE dan AG serta hitunglah volume balok tersebut. Yang paling mudahnya di gambarnya kita kasih keterangan saja ya. Di sini P-nya 10, L-nya 5, T-nya 6. Gitu ya. Nah, yang pertama ditanyakan adalah BE. BE itu berarti dari sini ke sini ya, diagonal sisi ya. Diagonal sisi pada sisi depan, anggap saja lurus ya garisnya. Nah, kalau kita keluarkan jadi sebuah segitiga siku-siku, nah seperti ini. Di sini B, di sini E, di sini A. Gitu ya. Berarti kan di sini P, AE ini T kan, dia tinggi. Berarti kita bisa langsung nih pakai Pitagoras ya, BE kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat. P-nya 10 kuadrat, T-nya 6. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36. Maka BE kuadrat sama dengan 136. BE-nya sama dengan akar 136. Ini bisa diperkecil ya. Kita bisa bagi dengan 4 kali 34, 136 itu. 4-nya bisa dikeluarkan jadi 2, akar 34. Sampai di sini kalau tidak bisa lebih kecil lagi, tidak apa-apa ya, tidak usah dilanjutkan, cukup segini saja. Lalu selanjutnya adalah panjang AG. AG itu yang mana? AG itu dari sini ke atas sini, diagonal ruang ya. Kalau kita jadikan segitiga siku-siku, di sini A, di sini G, maka di sini C. AC kita belum tahu panjangnya ya, karena AC dan BE dan AC tidak kongruen atau tidak sama panjang, karena dia berada pada sisi yang tidak kongruen. Ya, lalu CG ini adalah T. Kita perlu tahu dulu nih panjang AC-nya, maka yang kita cari duluan adalah AC. Ya, yang ini dulu nih yang kita cari nih, AC-nya dulu. Nah, maka kalau kita keluarkan jadi segitiga siku-siku, di sini A, di sini C, maka di sini adalah B. Ya, maka di sini adalah panjang, di sini adalah lebar. Kita cari dulu AC-nya. AC kuadrat sama dengan kuadrat ditambah L kuadrat. P-nya 10, kuadratkan, tambah L-nya 5, dikuadratkan. 100 ditambah 25. Maka AC kuadrat sama dengan 125. AC sama dengan akar 125. Kita perkecil jadi 25 dikali 5. Supaya 25-nya bisa keluar ya. 25-nya jadi 5, akar 5. Nah, sampai sini ketemu AC-nya, maka AG-nya bisa kita cari. Ini udah ketemu nih. Ini adalah 5 akar 5. Kita bisa cari AG. AG, langsung saja pakai Pitagoras ya. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah T kuadrat. AC kuadratnya 5 akar 5, pakai tanda kurung ya, biar lebih mudah. Dikuadratkan ditambah T-nya 6. Dikuadratkan. 5 akar 5 berapa? Tadi sudah ketemu, 125. Sudah ada, tinggal kita tulis. Ditambah T-nya 6. Jadi 36. 125 tambah 36 berapa, Nak? Ya, 161. Nah, kalau ini kan tidak bisa diperkecil lagi ya. Maka bisa langsung kita tulis gini. AG sama dengan akar 161. Sampai sini saja sudah cukup ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah volume. Volumenya berapa? Volume rumusnya tadi adalah P kali L dikali T. Panjang 10, lebarnya 5,
T-nya 6. 10 kali 5 kali 6 sama dengan 300 ya. 300 satuannya centimeter kubik. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Amel mempunyai kawat sepanjang 17 meter. Kawat tersebut akan dibuat kerangka balok berukuran 36 cm kali 25 cm kali 9 cm. Berarti ini panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Asumsinya. Pertanyaan pertama, hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Amel dengan kawat tersebut. Yang kedua, berapa sisa kawatnya yang tidak terpakai. Yang ketiga adalah berapa luas permukaan balok tersebut. Oke, yang pertama kita kasih tanda lagi ya. 36, di sini 25, di sini 9 gitu ya. Yang ditanya berapa banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Amel. Nah, kalau ditanya berapa banyak, berarti kita harus tahu dulu berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kerangka balok gitu ya. Tadi panjang kerangka, kita pakai rumus panjang kerangka. Rumusnya adalah 4P tambah 4L tambah 4T gitu ya. Maka sama dengan 4 kali 36 tambah 4 kali 25 ditambah 4 kali 9. 4 kali 36 adalah 144. 4 kali 25 adalah 100. 4 kali 9 adalah 36. Jumlahkan, hasilnya adalah 280 cm per satu balok. Nah, kawat yang dipunya adalah 17 meter. Berarti 17 meter ini kita ubah dulu jadi senti. Jadi 1700 cm ya. Maka banyak kerangka ya sama dengan jumlah kawat yang dia punya dibagi yang dibutuhkan tiap satu buah balok. Berapa hasilnya? Ini kurang lebih 6,07 ya. Kita genapkan saja ke bawah jadi 6 kerangka. Gitu ya. Karena kan yang 0,7 kita anggap sisa gitu ya, atau yang tidak terpakai. Nah, berarti berapa banyak sisa kawat yang tidak terpakainya? Nah, kita jawab yang B. Sisa kawatnya berapa? Nah, sisanya kita hitung dulu yang terpakainya. Yang terpakai itu 6 kerangka. Terpakai 6 kali 1 kerangkanya 280 cm. Berarti berapa yang terpakai? 1680 ya. Nah, sisanya berarti 1700 dikurang 1680 sama dengan 20 cm. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu luas permukaan balok. Luas permukaan tadi rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Nah, 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, udah tinggal kita masukkan ya angkanya. 2 kali panjangnya berapa? 36 kali lebarnya 25. Ditambah 36 dikali tingginya 9. Ditambah lebarnya 25 dikali tingginya 9. Sama dengan 2 dikali berapa nih? 36 kali 25. Sama dengan 900 ya. 900 ditambah 36 kali 9, 324. Ditambah 25 kali 9 itu 225. Nah, dengan 2 kali ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan hasilnya 1449. Hasilnya sama dengan
2 kali 1449 adalah 2900 2900 berapa nih? 98 ya? Iya, 2900 2898 ya. Hasilnya adalah 2898 cm persegi ya. Nah, ini dia cara mengerjakannya. Kalau untuk luas permukaan, kalian tinggal masukkan rumusnya, masukkan angkanya gitu ya. Panjang kerangka juga sama, masukkan rumusnya, masukkan angkanya. Asalkan kalian tahu mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi gitu ya, dalam posisi di baloknya gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham sama penjelasan Ibu ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.